Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat bertemu kembali dengan saya di materi praktikum sistem operasi. Pada minggu ini kita membahas mengenai proses dan manajemen proses berbasis Raspberry Pi. Nah, nanti di sini kita pakai TTY1 sama TTY2. Untuk VNC hanya bisa meremote di TTY1, tapi nanti akan saya tunjukkan remote saya, nanti akan via kamera, mungkin akan ada string kamera langsung untuk ke alatnya, mungkin agak kecil-kecil tulisannya, yaitu di TTY2. Nah, oke, saya akan share screen. Ya, saya mulai aja. Ini VNC-nya saya start di sini. Nah, ini Raspberry-nya. Nah, saya remove filter background saya dulu. Nah, nanti gunakan modul ini ya, modul ini. Ini nanti kita ketik di sini, akan saya tunjukkan seperti ini untuk TTY2-nya. Nah, oke. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum 4, yaitu proses dan manajemen proses berbasis Raspberry Pi. Ya, pokok bahasanya adalah kita menggunakan alat yang sama dengan di layar. Ini alatnya sama dengan di layar, ya, yaitu proses pada sistem operasi Linux. Yang kedua adalah manajemen proses pada sistem operasi Linux. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada pertemuan keempat ini adalah proses, pertemuan kelima adalah manajemen proses. Oke, berikutnya tujuan kita belajar ini adalah untuk memahami konsep proses pada sistem operasi Linux, memahami bagaimana cara menampilkan hubungan proses parent dan child, menampilkan status proses beberapa format yang berbeda, melakukan pengontrolan proses, dan memahami penjadwalan prioritas. Konsep proses pada operasi Linux. Proses adalah program yang dieksekusi dan setiap kali menggunakan utilitas, sistem atau program aplikasi dari sel, satu atau lebih proses child akan dibuat oleh sel sesuai dengan perintah yang diberikan. Dan setiap kali instruksi yang diberikan pada Linux, maka kernel akan menciptakan proses ID atau PID. Dan ini disebut juga dengan terminologi unik, yaitu job, yang dimulai dari 0, yaitu proses init, kemudian diikuti pada proses-proses berikutnya. Beberapa tipe proses, ada foreground, ada batch, ada daemon, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan signal. Signal yaitu proses yang dapat mengirim dan menerima dari dan ke proses yang lainnya. Contohnya adalah kita nanti demokan bagaimana mengirim atau menerima sinyal yes setelah terus-menerus, kemudian kita kill dengan nomor PID kalau prosesnya menerima terus. Kemudian kita alihkan ke suatu file yang bisa kita amati. Ya, di sini ada namanya sign up, sign in, sign quit, sign kill, sign term, yaitu hang up, interrupt, quit, kill, dan terminasi software. Nah,
Jadi nanti ada proses yang bisa kita lihat langsung di terminal, interaktif dialog. Kemudian proses yang dikumpulkan, dijalankan sekuensial, kita nanti juga akan melihat proses ini, proses batch. Kemudian kita juga akan melihat yang namanya daemon. Nah, kita melihat kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Nah, kemudian ada proses pengiriman sinyal, itu nanti kita coba juga, kita pakai proses skill, kemudian nomor sinyalnya, kemudian PID. Nah, bagaimana mengkontrol proses pada sinyal, mengatur atau mengkontrol proses. Nah, saya menyediakan fasilitas. Jadi nanti kita akan nyoba juga pemrograman, kita bus cell nantinya. Kita coba, kita buat misalnya bilangan bulat, bilangan ganjil, atau bilangan prima. Kita jalankan, kita buat programnya. Saya kasih contoh programnya. Kemudian kita lihat cara kerjanya. Apa aja yang terjadi di situ. Kemudian bagaimana kita mengkontrol proses lain. Itu ada beberapa instruksi, kita bisa mengamati, yaitu bisa set update frekuensi, kemudian bisa mendisplaykan lebih dari satu user, bisa mengproses dan bisa quit. Nah, nanti ada tugas pendahuluan yang mungkin ada baca-baca, ini bisa dari internet atau bisa dari buku panduan. Ada PS, PS3, kemudian ada instruksi job control, ada yang disebut penjadwalan prioritas. Top, nice, very nice. Nah, ini percobaannya. Percobaannya login sebagai user di sini Pi, Raspberry Pi, karena OS saya Raspbian. Kemudian buat program dengan Basel. Nah, program dengan Basel. Ini programnya. Jadi ini adalah program untuk menampilkan bilangan prima. Nah, kita bisa pakai nano, bisa pakai edit, bisa pakai gedit. Nah, kemudian kita amati di sini nanti kalau sudah jadi filenya setia 01sh, kita modelnya kita ganti filenya 777 ya. Setia 01sh, kemudian kalau kita lihat jadi berubah warna di sini, artinya sudah berganti sync modelnya. Kemudian kita panggil titik slash setia 01 titik sh. Nanti kalau begini nggak ada batasnya, nggak bisa nampilkan, kita kasih 20, maka dia akan nampilkan bilangan prima dari 1 sampai 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, setelah itu nanti kita lihat prosesnya. Nah, status-status proses ini bisa kita lihat. Kita pertama bermain di TTY1, kemudian kita bermain di TTY2. Nah, sekarang kita coba kita bermain di TTY1. Ini kita jalankan. Ini kita sudah jalan. Bentar saya setting layarnya, ini mungkin terlalu kecil ya kuadratnya. LS. Oke. Nah, bentar saya setting dulu VNC-nya, layarnya terlalu kecil ya. Oke.
sekarang layarnya sudah lumayan. Nah, ini kita coba ini sekarang ALS. Saya sudah punya Setia 01 SH ini. Nah, ini isinya adalah nano, kita lihat. Atau edit boleh. Setia 01.sh. Pemegang basel ini. Ini adalah menampilkan bilangan prima nantinya. Nah, jadi dari 1 awalnya sampai yang kita inginkan berapa. Di inputnya berapa. Kalau ini 20 ya 20, 30 ya 30, seperti itu. Jadi ini adalah program untuk menampilkan bilangan prima. Nah, oke, kita keluar, kemudian kita chmod tadi 777 setia 01.s ini sudah saya chmod sehingga warnanya sudah berubah. Aslinya warnanya adalah seperti ini, tidak kuning, tidak hijau muda ya. Sudah berubah ini. LS kita lihat seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan titik SH, titik slash setia 01 SH-nya kita jalankan. SH kita masukkan batas akhirnya, misalnya 20. Maka akan menampilkan bilangan prima dari 1 sampai dengan 20. Nah, ini kita bisa mengamati. Sekarang kita ini pakai TTY1. Kita lihat prosesnya PS. Maka PS kita amati di sini. PS. Nah, yang dijalankan ini adalah proses basel, ya. Kemudian proses menjalankan instruksi PS. Nah, PS ini adalah berisi status, sleeping, running. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat prosesnya seperti apa di sini. Nah, kita lihat prosesnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat status proses. Nah, status proses itu kita bisa melihat dengan cara melihat real system storage, ya, yaitu dengan cara jumlah size memori yang digunakan, persentasenya berapa dan segala macam. Ini kita bisa lihat juga. Jadi kita bisa lihat PS min U. Bahwa yang menggunakan adalah user P, kita login tadi. Di TTY1 menjalankan bus. Kemudian memorinya yang digunakan ini nomor ID-nya, prosesnya. Kemudian setelah selesai dia menjalankan instruksi PSU nomor PID-nya sekian. Nah, ini bisa kita amati di sini. Di ini kita bisa melihat juga. Nah, kita juga bisa melihat PS min U P. Nah, jadi di user P ini kita bisa melihat semua proses yang terjadi termasuk proses basel kita tadi ini. Kemudian kita juga melihat proses-proses yang lainnya, proses all. Nah, PS min AU. PS AU. Jadi semua user bisa kita lihat bahwa root itu menjalankan ini, P menjalankan ini. Nah, root itu di TTY7, TTY1, P-nya di TTY1. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat atau hubungan parent and child? Nah, kita bisa pakai instruksi PS min IH. PS min IH. PS min IH kita lihat. Nah, ini adalah parentnya, ini adalah child-nya. Nah, kita juga bisa melihat dengan cara status yang lainnya. Seperti ini. Ini adalah parentnya, ini adalah child-nya. Jadi kita bisa lihat di dalam user lib-nya itu seperti apa yang terjadi. Dan kita juga bisa melihat seperti pohon atau tree dengan cara PS tree. Nah, seperti ini. Ada, kita modelkan gini. Seperti ini. Nah,
Kemudian kita juga bisa menampilkan PID-nya untuk melihat semua PID proses yang digunakan. Caranya apa? PS di min P. Ini kita bisa melihat nomor-nomor PID-nya. Terus kita juga bisa melihat proses dan ancestor yang tercetak tebal. Ya. Jadi seperti ini. Kita bisa mengamati seperti itu. Parent and child-nya. Kemudian kita juga bisa menampilkan status proses dengan berbagai format. Contohnya min E, more, nanti ada fungsi more. Kemudian ada juga menampilkan proses PID-nya. Jadi intinya sama. Kita itu ingin melihat bagaimana cara menampilkan dengan berbagai macam format. PS, AX, more. Nah, ini kita bisa more seperti ini. Kita tekan penekanan enter, jadi kita bisa pelan-pelan mengamati prosesnya seperti apa. Di Diamond misalnya, seperti apa. Kemudian, oke, kita enter terus. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan semua proses dalam format daftar penuh.
Kita tekan Ctrl Alt F2. Ini login. Kita login untuk TTY2. Kita loginnya pakai Pi. Ketik Pi. Raspberry. Nah, ini kita sudah login. Kita bisa lihat isi dalamnya. Sekarang kita di TTY2. /setia 01.sh. Sampai 30 misalnya. Nah, kemudian apa itu? Kita ingin melihat proses yang di dalamnya. Nah, di situ terlihat bahwa sekarang TTY-nya adalah TTY2. Ya. Jadi proses gas ini sekarang dijalankan di TTY2. Sini ya. Nampak di TTY2. Yang tadinya jalan di TTY1 sekarang jalan di TTY2. Kita bisa melihat semua proses user. Nah, di sini nampak bahwa semua proses usernya bisa dilihat. TTY1 mengerjakan apa, TTY2 mengerjakan apa. Nah, jadi kita bisa melihat proses-proses yang berjalan di dalam mesin ini. Ya, oke. Saya tekan Alt F7 dan dia kembali lagi. Kemudian saya baru bisa meremote kembali. Ini tadi remote-nya sempat stop. Sekarang sudah bisa kembali lagi. Nah, kita bisa melihat semua proses di sini. Nanti bisa dicoba ini di TTY1. Saya demokan semua di TTY1. TTY2 juga sudah saya demokan. Nanti kita bisa melihat semua proses di sini. Kita lihat PS. PS, NEO, PID, PID, koma, mem, koma, CMD, kemudian more. Nah, kita bisa melihat semua prosesnya di sini ini. Nah, nanti kita bisa kill. PID mana yang mau kita kill, yang mau kita matikan sistemnya. Nah, jadi kalau misalnya PID nomor berapa yang mau kita matikan, ya nanti kita tinggal kill. Nah, kill nomor jobnya. Ini bisa kita ketahui nomor jobnya berapa dia. Oke, setelah pertemuan kita minggu ini, silakan kalau ingin belajar lebih jauh, ini merefer ke buku sistem operasi Berskap. Kemudian juga ada buku materi yang dipakai yang dibuat oleh Bu Dr. Anna Farisa juga. Oke, demikian pertemuan kita kali ini mengenai proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.